Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada siang hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Anak-anak, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang gaya. Nah, gaya di sini maksudnya bukan gaya berpakaian atau gaya apapun itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah gaya dalam fisika. Nah, gaya itu merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Misalnya, ketika kalian memainkan ayunan, maka untuk menggerakkan ayunan, kalian mendorong ayunan tersebut agar bisa terayun. Nah, dorongan yang kalian lakukan terhadap ayunan tersebut itu dinamakan dengan gaya. Nah, gaya anak-anak dibedakan menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu contohnya adalah gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, gaya otot itu contohnya ketika seorang anak itu menarik mata panah ke belakang. Nah, itu gaya yang bekerja, itu tarikan anak panah. Kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek itu contohnya ketika kalian mendorong meja. Nah, gaya gesek yang terjadi adalah gaya antar meja dan juga lantai. Itu dinamakan dengan gaya gesek. Kemudian gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh itu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Misalnya magnet yang didekatkan dengan paku besi. Nah, itu ada gaya, tetapi gaya tak sentuh karena tidak melibatkan sentuhan secara langsung antara magnet dan juga paku besi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton yang pertama. Nah, anak-anak, hukum Newton yang pertama itu berbunyi benda yang tidak mengalami resultan gaya itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, di sini berlaku sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada resultan gaya yang bekerja. Nah, pada hukum Newton yang pertama ini berlaku tentang hukum kelembaman. Misalnya, contohnya ketika kita naik mobil misalnya, kemudian tiba-tiba mobil itu mengerem secara mendadak, otomatis kita langsung terdorong ke depan. Nah, dorongan itu disebabkan karena kita berusaha untuk mempertahankan posisi kita, sehingga berlaku sigma F sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton yang kedua. Nah, hukum Newton yang kedua itu berbunyi percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan atau yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi berlaku A sama dengan F per M. Nah, Ibu contohkan, misalnya kita mendorong meja. Nah, ketika gaya yang kita berikan untuk mendorong meja itu besar, maka gerakan dorongan meja itu akan lebih cepat bergerak. Tetapi ketika dorongan yang kita berikan itu lebih kecil, maka meja yang kita dorong itu gerakannya juga tidak terlalu jauh atau sedikit.
Nah, itu maksudnya adalah percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang kita berikan. Artinya jika gaya yang kita berikan itu besar, maka percepatan yang dihasilkan juga besar. Tetapi ketika gaya yang kita berikan itu kecil, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Nah, berbanding terbalik dengan massa. Ketika massa bendanya itu besar, maka percepatannya itu kecil. Tetapi ketika massa bendanya itu kecil, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga itu berbunyi ketika benda pertama mengerjakan gaya atau yang disebut dengan F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun berlawanan arah sehingga berlaku F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, coba kalian perhatikan contoh di slide ibu itu. Jadi, itu ada perahu, kemudian ada seseorang yang ingin melangkah dari perahu menuju ke naik ke atas atau ke jalan. Nah, ketika seorang itu naik ke jalan, maka perahunya itu akan terdorong berlawanan arah dengan ketika ia melangkah. Jadi, berlaku F aksi itu arahnya itu berlawanan dengan F reaksi. Nah, sekian pembelajaran IPA pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.